Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kami mahasiswa kampus Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dengan program studi manajemen untuk dapat membuat tugas besar mata kuliah Bisnis Internasional dengan judul Sistem Moneter Internasional dan Kekuatan Finansial dengan dosen pengampu Dr. Purwani Puji Utami SE MPD. Tugas besar ini disusun oleh Erna Yasin, Rihasta Brata Putranto, Salsabila Indriani, dan Syamsurizal. Sejarah Sistem Moneter Internasional. Sejarah Sistem Moneter Internasional ini diawali pada tahun 1870-an ketika hegemoni Inggris yang berlangsung terhadap perekonomian global. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 masa, yaitu pada masa pra-perang dunia, masa perang dunia, dan masa pasca perang dunia. Periodisasi ini dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik dari sistem moneter internasional yang digunakan sesuai keadaan ekonomi politik dunia dari 3 periode waktu. Kekuatan finansial. Setelah adanya sistem moneter Bretton Woods, mata uang yang mengambang bebas mengalami fluktuasi satu sama lain. Di saat itu, bank-bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan cara membeli atau menjual sejumlah besar mata uang dengan tujuan mempengaruhi permintaan dan penawaran dari mata uang tertentu. Fluktuasi nilai tukar berpengaruh pada biaya dan valuasi, sehingga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perubahan nilai tukar yang kentara dan tiba-tiba telah mengalami peningkatan dalam sistem mengambang yang ada saat ini. Perubahan itu dapat menyebabkan risiko dalam perusahaan. Nilai tukar valuta asing. Valuta asing atau falas adalah suatu alat yang digunakan sebagai pembayaran transaksi dalam perdagangan internasional. Istilah dalam pertukaran valuta asing. Kurs beli merupakan harga beli valuta asing ketika bank atau money changer membeli falas atau valuta asing atau ketika seseorang ingin menukarkan mata uang asing dengan rupiah. Kurs jual merupakan harga jual valuta asing ketika bank atau money changer menjual falas atau ketika seseorang menukarkan rupiah dengan mata uang asing. Kurs tengah adalah kurs antara kurs jual dan beli didapat dari hasil bagi dari penjumlahan antara kurs beli dan kurs jual. Fungsi valuta asing untuk memperlancar kegiatan impor dan ekspor, untuk mempermudah proses transaksi perdagangan internasional, untuk memperlancar pemindahan atau transfer dana dari suatu negara ke negara lain, sebagai wadah penjual valuta asing dalam melakukan spekulasi. Penyebab pergerakan nilai tukar mata uang. Faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang antara dua negara yaitu perbedaan tingkat inflasi antar dua negara, perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara, neraca perdagangan, utang publik, rasio harga ekspor dan impor, serta kestabilan politik dan ekonomi. Kontrol nilai tukar mata uang. Faktor utama yang mempengaruhi nilai mata uang dalam negeri yaitu ekspektasi, kontrol pemerintah, suku bunga relatif, tingkat pendapatan relatif, dan laju inflasi relatif. Pasar modal internasional merupakan suatu sistem perdagangan internasional dalam suatu ruang lingkup perekonomian dunia, di mana secara langsung maupun tidak langsung melibatkan setiap negara di dunia ini untuk melakukan suatu koordinasi perdagangan internasional. Semakin terbukanya perekonomian dunia yang ditandai dengan besarnya arus modal keluar masuk pada suatu pasar negara, memberikan kesempatan bagi para investor dan pelaku usaha dalam meningkatkan keuntungan dan mengurangi resiko dari investasi yang akan ditanamkan. Dampak moneter internasional di Indonesia. Berbagai dampak krisis moneter timbul di Indonesia. Krisis moneter membawa dampak yang kurang baik bagi Indonesia. Ini disebabkan karena
kurs nilai tukar falas khususnya dolar Amerika Serikat yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah tetap. Banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK pekerjanya dengan alasan tidak dapat membayar upah para pekerjanya, sehingga menambah angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah kesulitan menutup APBN. Harga barang yang naik cukup tinggi, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapat barang-barang kebutuhan pokoknya. Utang luar negeri dalam rupiah melonjak. Harga BBM naik, laju inflasi mencapai 77,63%. Kemiskinan juga termasuk dampak krisis moneter pada Oktober 1998. Jumlah keluarga miskin diperkirakan sekitar 7,5 juta. Baik, demikian pemaparan dari tugas besar mata kuliah bisnis internasional dengan judul Sistem Moneter Internasional dan Kekuatan Finansial. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu Ibu Dr. Purwani Puji Utami, SE, MPD. Bersinar bersama Undira. Undira mengajak Anda untuk temukan jalanmu, untuk mencapai cita-cita, dan bersinar lebih terang menuju masa depan yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.